Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat tumpuan umat, peredam murka Allah yang teramat setia. Puja puji syukur sembah sujud taat setia tunduk takluk hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Zat maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Selawat teriring salam semoga terlimpah keharibaan manusia budiman insan pilihan Rasul teladan Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita panjatkan semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi pengikut Rasulullah yang istiqomah. Insya Allah mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin terdapat riwayat tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika menjelang akhir kehidupannya, saat ajal datang menjemput, mulutnya keluh, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dialah sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, yang ketika itu tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid, sampai akhirnya istri beliau datang kepada Rasulullah mengadukan tentang keadaan suaminya Alqamah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Ammar ibnu Yasir untuk melihat keadaan Alqamah. Lalu kemudian mengucapkan kalimat tauhid di telinga Alqamah. Namun apa daya, berulang-ulang kali diucapkan kalimat tauhid, namun mulut Alqamah tidak mampu juga untuk mengucapkan kalimat tauhid. Akhirnya para sahabat mengutus Bilal bin Rabah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Bilal bin Rabah menjelaskan tentang keadaan Alqamah. Lalu berangkatlah Bilal bin Rabah untuk bertemu dengan Rasulullah dan menjelaskan tentang keadaan Alqamah yang tidak mampu lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Saat itu Rasulullah bertanya, "Hallahu abawani?" Apakah Alqamah mempunyai kedua orang tua saat ini? Maka kata Bilal bin Rabah, "Amma abuhu mata." Bapaknya Alqamah sudah meninggal dunia. Yang ada hanya ibunya. Walahu ummun kabirus sinni. Beliau hanya punya ibu yang sudah tua. Bapak beliau sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, segera engkau temui ibunya, sampaikan salam dari aku. Kalau dia mampu, bertemulah dengan aku. Kalau tidak, jelaskan keadaan Alqamah. Maka kemudian Bilal bin Rabah datang ke ibunya Alqamah, lalu kemudian menyampaikan salam dari Rasulullah. Karena begitu hormatnya ibu Alqamah kepada Rasulullah, beliaulah yang kemudian datang kepada Rasulullah. Sampai kemudian di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan Alqamah? Maka kata ibunya, kana yusolli kada wa yasumu kada
wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad darahimi ma yadri kam waznuha wa ma adaduha. Dijelaskan oleh ibu Alqamah, anakku Alqamah, dia sering sholat ini, puasa ini, bahkan dia bersedekah dalam jumlah yang banyak, tidak mampu untuk ditimbang, tidak mampu untuk dihitung berapa banyaknya sedekahnya. Mendengar jawaban itu, lega Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, lalu bagaimana hubungan engkau dengan Alqamah? Pertanyaan yang kedua ini ternyata membuat ibu Alqamah mukanya merah, gemetar, menahan marah. Pada saat itu ibu Alqamah langsung memulai pembicaraan dengan inni alaihi sakhitatun wajidatun. Aku sangat marah dengan anakku Alqamah. Dijelaskan tentang kemarahannya, sampai disebutkan dalam beberapa hal dia lebih mementingkan istri ketimbang aku, ibunya. Aku dibiarkan hidup sebatang kara, sementara dia hidup dengan istri dan keluarganya. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, bahkan bersedekah dalam jumlah yang banyak, tapi aku dibiarkan begitu saja. Terus sang ibu mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan kemarahannya di depan Rasulullah karena perlakuan anak yang ternyata rajin ibadahnya, seorang anak yang rajin sedekahnya, sering memberikan orang dalam jumlah yang banyak, tapi hitung-hitungan dengan orang tuanya. Meluapkan kemarahannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian ada setelah berbicara Rasulullah berkata, suhtu ummihi hajaba lisanahu an syahadati alla ilaha illallah. Ternyata inilah penyebabnya, kemarahan ibunya telah mengunci lidah Alqamah dari mengucap la ilaha illallah. Sampai kemudian sang ibu dalam keadaan marah, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya Bilal, intolig wajma hatoban kathira. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Hatta ahrikohu bin nar. Nanti aku akan bakar Alqamah dengan kayu bakar yang engkau kumpulkan. Saat sang ibu mendengar Rasulullah akan membakar anaknya dengan kayu bakar yang banyak, saat itu pula langsung terhenti pembicaraan dan marah ibunya. Dia berkata, ya Rasulullah, ibni wa samrati wa fuadi tahrikuhu bin nar baina yadayya fa kaifa yahtamilu qalbi. Wahai Rasulullah, anakku, buah hatiku akan engkau bakar di dalam api di depan mataku. Bagaimana perasaan aku ya Rasulullah? Aku tidak mampu untuk melihat anakku engkau bakar. Aku tidak sanggup untuk melihat penderitaan anakku yang harus mendapatkan siksaan dibakar di depan mataku. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya umma Alqamah, fa'adzabullah asyaddu wa abqa. Wahai ibu Alqamah, azab Allah lebih dahsyat dari yang akan engkau lihat dan lebih kekal dari apa yang akan engkau saksikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian Rasulullah memberikan solusi. Seandainya engkau ingin agar anakmu tidak mendapatkan siksa yang besar, tidak mendapatkan siksa yang kekal, maka saat ini maafkan kesalahannya. Ridholah dengan apa yang telah dia lakukan. Sudah, tutup semuanya. Maka anakmu akan terhindar dari azab Allah yang besar.
anakmu akan terhindar dari azab Allah yang kekal dengan maaf dan keridhaan engkau. Mendengar ucapan itu, Ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itu dia berkata, "Ya Rasulullah, asyhadullaha fi asma'ihi wa anta ya Rasulullah wa man hadarani inni qad raditu an Alqamah." Ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah dan dengan nama-nama Allah yang sangat mulia, dan engkau Rasulullah dan orang-orang yang hadir di sini, aku telah ridho kepada Alqamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat itu pula dia berdoa, mengangkat kedua tangannya untuk anaknya Alqamah. Selesai itu, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan Alqamah. Dan ketika berada di depan pintu rumah Alqamah, Bilal bin Rabah berhenti. Lalu dia mendengar Alqamah sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu beliau kembali kepada Rasulullah untuk memberitahu bahwa ternyata saat ini Alqamah sudah meninggal dunia dan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian Rasulullah beserta para sahabat menuju rumah Alqamah untuk memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menguburkan Alqamah. Sampai kemudian setelah jasad Alqamah dikuburkan, di atas kubur Alqamah Rasulullah berkata, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi fa'alaihi laknatullah wala yuqbalu minhu sorfun wala adlun." Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa yang lebih mengutamakan istri ketimbang ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Wala yuqbalu minhu sorfun wala adlun, ayakni al-faraid wan nawafil." Tidak akan diterima amalan yang fardu maupun yang sunnah. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul yang teramat setia, kisah ini bukan kisah yang baru, menjelaskan tentang begitu hebatnya ibu dalam kehidupan kita. Di Indonesia ada kisah Malin Kundang, menjadi sebuah cerita rakyat, legenda yang menggambarkan tentang seorang anak yang melupakan ibunya hanya karena mendapatkan istri yang kaya. Jauh sebelumnya agama Islam sudah ada, namun ini bukan legenda, bukan cerita, kisah nyata yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang ternyata adalah keramat berjalan. Ibu adalah manusia yang telah dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang menurut kita paling bawah, di tempat yang sering berjalan dimanapun ia, di situ ternyata masih ada surga buat kita yang ingin berbakti kepada ibu kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jamaah, betapa banyak kita saksikan seorang anak yang dengan bangganya berkata bahwa dia sukses, dia punya rumah, dia punya kendaraan, anaknya pun hebat, tapi ternyata ibunya disia-siakan.
Betapa banyak orang yang saat ini rumahnya AC, kamarnya dingin, tapi orang tuanya hidupnya jangankan AC, kipas angin pun tidak dia berikan. Lebaran masa corona seperti ini, orang tidak diperbolehkan untuk pulang kampung karena khawatir akan menularkan virus. Dia berusaha untuk ketemu dengan ibunya, tapi sayang, sampai di rumah ibunya hanya sebentar saja, lalu dia pindah kemana? Ke hotel. Kenapa pindah ke hotel? Karena dia tahu rumah ibunya sudah tidak pantas untuk ditempati, rumah ibunya sudah tidak layak untuk dihuni. Terus kenapa dia tidak perbaiki? Alasannya, anak ibu kan banyak, bukan saya saja, ada kakaknya, ada adiknya, yuk kita patungan. Padahal dia tahu keluarganya, adiknya, kakaknya, jangan-jangan ekonominya jauh di bawah dia. Dia tidak mau mengorbankan uang sendiri. Enggak, kemudian ini kesempatan saya untuk bisa mengabdi kepada orang tua. Ini kesempatan saya untuk berbakti kepada ibu saya. Ini kesempatan saya untuk minta keridhaan dari ibu saya. Belum lagi perilaku istri yang terkadang membatasi gerak suami untuk berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Sampai ada istri yang akan marah jika tahu suami memberikan uang kepada ibunya. Begitupun juga suami takut lagi dengan istrinya. Ya Allah, kalau takut lalu kemudian dia kasih diem-diem masih mending, tapi kalau kemudian enggak sama sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bolak-balik ziarah ke makam, dari mulai makam yang dekat sampai makam yang jauh, yang dia harus keluarkan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk biaya ziarah tersebut. Tapi ternyata, apakah dia ziarah dengan uang yang seperti itu juga kepada ibunya? Belum tentu. Kita tidak sedang bicara boleh dan tidaknya ziarah. Ziarah boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang, kata Rasulullah, kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Adapun sekarang silakan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang dia ziarah. Untuk ziarah harus mengeluarkan dana yang mungkin 1-2 juta. Itu baru untuk ongkosnya, belum jajannya, belum penginapannya, belum oleh-olehnya. Yang bisa jadi dikumpulkan ada harus mengeluarkan uang 7 juta. Pertanyaannya, apakah itu diberikan kepada ibunya 7 juta? Kalau hanya untuk keberkahan, bukankah ibu kita adalah orang yang telah dijanjikan surga oleh Rasulullah? Maka digambarkan tentang beratnya seorang ibu di dalam Al-Quran. Wahnan ala wahnin, beban yang berat dan di atas yang berat lagi. Wa fisaluhu fi amaini, belum lagi dia harus memberikan air susunya selama 2 tahun. Ini 2 tahun baru ASI-nya, belum lagi mengurusinya. Pada saat anaknya harus buang air, dia sedang makan, dia ikhlas mencuci tangannya. Dia harus membersihkan anaknya. Setelah bersih, dia makan lagi, tuh ibu. Pertanyaannya, mampu nggak kita seperti itu? Ya Allah, betapa banyak yang kita tidak mampu. Kita masih saksikan ada orang yang katanya sukses, yang begitu hebat, tapi ternyata kesuksesannya tidak terwujud di ibunya. Katanya dia hebat, dia bagus, dia jago, dia punya karir. Ibunya di kampung, dibiarkannya hidup sebatang kara. Bahkan bukan itu saja, dibiarkannya hidup ibunya, dia harus mencari uang sendiri. Entah menjadi pembantu rumah tangga, entah menjadi buruh harian. Tega. Anaknya sementara merasa hebat, anaknya punya fasilitas, ibunya dibiarkan sebatang kara. Dengan alasan ibunya tidak mau dibawa ke rumah saya. Kalau orang tua di mana-mana memang tidak mau dia tinggal dengan anaknya, dia tidak mau, orang dia punya rumah sendiri kok.
maka lebih baik perbaiki rumahnya. Nggak mau mereka. Kenapa? Dia sudah merasa bahwa dia dari kecil di situ. Kemudian dia harus tinggal di rumah anaknya, yang di situ ada istrinya. Bagaimana perasaannya? Coba Anda menjadi orang tua nanti seperti itu. Nggak bakalan mau. Kita saja yang punya perasaan. Kita sebagai seorang suami punya kewajiban kepada ibu kita. Dan Anda sebagai istri, biarkan suami Anda mencari keberkahan dari ibunya. Karena toh pada saatnya nanti keberkahan akan didapatkan suami, maka anak dan istrinya pun juga akan mendapatkan keberkahan itu. Maka beruntunglah bagi Anda yang masih mempunyai keramat berjalan ibu saat ini. Kalau dia sakit, doakan agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urus dengan sebaik-baiknya. Dan kalau dia sudah tiada meninggal dunia, doakan agar ibu kita mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi anak yang senantiasa tercatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعاد